Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita mata hingga bisa melihat, sementara ada saudara kita lahir dalam keadaan kebutaan. Tidak bisa dia menatap indahnya dunia, tidak bisa dia menatap indahnya bunga, tidak bisa dia memandang indahnya bumi. Maka bersyukur kepada Allah ketika kita bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rezeki kepada orang tua kita, sehingga para anak-anak seusia kita ingin mondok di pondok pesantren, tapi tidak ada uang karena keterbatasan belanja orang tuanya. Anak-anak kami, Allah kehendaki kalian bersama untuk mondok di pesantren. Selama yang mondok di pesantren, Anda berada fi sabilillah. Seandainya Allah kehendaki kalian meninggal di sini, Anda mendapatkan pahala syahid. Makanya jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang ketika mondok di pesantren, karena dia pada jalan menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada sosok manusia yang tidak pernah kita berjumpa dengannya. Rindu ingin menatap wajahnya, rindu ingin mendengar bagaimana suara beliau, rindu ingin bersalaman dengan beliau, tapi sangat jauh jarak kehidupan beliau dengan kita. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan kita untuk haji, tapi Allah tidak pergi haji. Allah memerintahkan kita salat, tapi Allah tidak salat. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat, Allah itu bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada Rasul. Itu bermakna Allah sendiri berselawat kepada Rasul. Walaupun Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan berbeda Allah berselawat kepada Rasul dengan malaikat, dan kita berselawat berbeda. Oleh karena itu, semoga kita semua, anak-anak kami, satu saat di dunia ini bisa berjumpa dengan Rasul. Amin. Bisa ziarah ke makam Rasul. Oleh karena itu, ikuti doa saya. Allahumma rizqna rizqan ziyaratan haramain. Ya Allah ya Rabbi, berilah saya rezeki untuk menziarahi dua kota suci, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kota Makkah itu ada Ka'bah. Satu kali kita beribadah itu perbandingannya 100 derajat dibandingkan tempat yang lain. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Di Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ziarah ke makam orang tua kita, atuk kita, kakek kita, kita sedih. Bayangkan kita ziarah ke makam Rasul, dan Rasul mengatakan, barang siapa yang menziarahku ketika aku telah tiada, maka sama halnya mereka menziarahku ketika aku masih hidup. Jadi Rasul dikala dadanya Oman Murim Samsul Tuha ya ziarah wa'ayu, walaupun beliau telah tiada, jasad beliau tiada. Di samping makam Rasul ada sahabat beliau, siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Samping beliau siapa lagi? Siapa? Umar bin Khattab. Samping beliau siapa? Samping Ali siapa? Samping Utsman siapa?
cuma tiga, Rasul, Abu Bakar, Umar, tiga sahabat. Ya, maka kita berikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Makam Rasul, makam Abu Bakar, makam Umar satu kali sekali kosong. Ada ulama mengatakan yang kosong ini nanti tempat makam Imam Mahdi. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya azamkan dari adik-adik sekalian, satu saat kalian semua menjadi orang-orang yang kaya, bisa membayarkan zakat, bisa gemar bersedekah, dan bisa ziarah ke dua kota suci, Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Anak-anak kami yang kami muliakan, yang saya hormati, kepada Abu Pimpinan Dayak Samsud Duha Al-Madinatul Diniyah Samsud Duha, juga kepada Abi Dr. Nazar di samping saya, kepada pimpinan Madrasah Sanawiyah Aliyah, kepada Dewan Guru, Ustaz-Ustazah yang setia menanti, yang mungkin bisa menyiapkan makan sahurnya, tapi harus duduk sejenak bersama anak-anak. Yang kami cintai, kebanggakan anak-anak kami, baik yang putra dan yang putri. Anak-anak yang duduk di depan kita ini, kita tidak tahu di antara mereka satu saat menjadi ulama besar. Kita tidak tahu di antara mereka nanti akan menjadi rektor, mereka akan menjadi dosen, mereka akan menjadi guru, mereka akan menjadi ustaz. Jadi yakinlah kalian ini punya masa depan. Yang terpenting cara pandang Anda positif. Maka setiap jumpa teman, ucaplah kata-kata positif. Selama 40 hari, maka kata-kata positif itu akan merubah wajah kita dan motivasi kita. Umpamanya, alhamdulillah sehat luar biasa. Positif. Kibang kajit menghafal dunia, baca tu, karakter. Kaji apa awalnya baru boleh. Tapi menyatakan kibang kalimah awalnya cukup banyak. Negatif. Kibang awalnya karena belanja, karena jajan. Negatif. 40 hari mengucap negatif dan kata-kata negatif, maka kata itu doa. Walaupun Anda susah, katakanlah alhamdulillah sehat pada hari ini. Kata positif. Makanya lah berpikir positif. Karena hadis kursi dikatakan, aku kepada hambaku seperti dia sangka. Kalau sangkanya baik kepada aku, maka aku baik kepadanya. Jika sangkanya itu buruk kepada aku, maka aku pun buruk. Makanya kalau cara pandang positif. Nyo kacamata warna pun kacamata warna hitam. Kalau saya menggunakan kacamata hitam ini, apa yang nampak cahayanya? Hitam apa putih? Hitam. Cara pandang. Nah, tidur raja, dia buat sayembara. Saya ingin istana ini dicat. Warna apa? Warna hijau. Ikut di tukang cat. Loncat mandung istananya. Dalam waktu 1 minggu, maka cat 2 ton, ikat tanah istana, bubu, plafon, termasuk pak kaya ikat ni. Rumah raja ikat mandu, bubu ikat mandu, nabuhum ikat mandu semprot. Kemudian lalu hijau tambah cat loh, keramik ikat mandu, sehingga raja itu sangat luar biasa. Hebat tukang cat, ternyata anda bisa cat seminggu semuanya hijau. Wadah iklan waduh, pakai langit hijau, pakai langit na warna putih, pakai langit na warna biru. Bingung tukang cat, bagaimana orang cat langit? Biasa orang cat langitnya rumah khayal. Akhirnya tukang cat itu dibunuh karena berdusta. Dia buat sayembara lagi. So yang cat istana lo mandunya lo di hadiah. Datanglah tukang kacamata. Wahai raja,
Aku bisa ngecek alam istana ini dalam waktu 2 menit, 1 menit. Warna apa saja? Warna kuning, warna hitam, warna putih, warna merah, terserah saja. Baik, sekarang cek warna kuning. Silakan Raja pejamkan mata. Hijau kata mata warna kuning. Betul. Silakan Raja buka. Baik buka. Hebat, mandung kuning. Ke dalam rumah, permaisuri kenapa kuning? Kalau pakai juga kuning. Cara pandang. Cara pandang kalian ini merubah masa depan Anda. Pertanyaan saya, apa yang Anda cari di sini? Kita buktikan. Apakah Anda di sini cari ilmu, atau di sini hanya kronologi, atau di sini terpaksa? Ya, kita buktikan. Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan, dalam sebuah buku yang berjudul Menyemai Peradaban Anak Bangsa, dia buat ujian. Ujian terakhir santri beliau dan akan lulus. Ini kemarin saya minta maaf kasih Pak Hadi di sana sudah, cuma Pak Munzir yang pergi karena bersama dengan orang lain. Jadi anak-anak santri dibuat ujian, icok Al-Quran, tapi bukan Al-Quran asli. Casingnya Al-Quran, blok dibentuk Al-Quran, tapi bukan Al-Quran asli. Gedung Ustaz Pak Meja lagi, Al-Quran itu letakkan di bawah. Ustaz tadi ingin mengetahui bagaimana reaksi anak-anak terhadap pengetahuan yang dia terima selama 6 tahun dari sekarang sampai dia. Masuklah santri, langkaman ke ujian. Penuh ikut. Ketika itu ikut Al-Quran ini, dia tidak respon apa-apa. Kenapa? Tugas dia hanya duduk menjawab soal. Padahal ujian sebenarnya itu bukan lisan, tapi Al-Quran di bawah itu apa reaksinya. Hari ini kan di Swedia Al-Quran dibakar oleh seorang petisi, terjadi amukan massa hingga 12 mobil dibakar semuanya. Kenapa? Karena menghina umat Islam, membakar Al-Quran. Ketika selesai tadi diujian oleh Ustaz, dia keluar. Tamu santri yang keluar. Ketika dia di Al-Quran, dia pandai bicara. Ustaz tidak beradab. Masa Ustaz duduk di kursi, Al-Quran di bawah. Di mana fadilah Al-Quran? Di mana Ustaz mengatakan membaca Al-Quran? Dia pandai ceramah. Tapi dia sendiri tidak mereskan apa-apa dalam Al-Quran tersebut. Santri yang ketiga, dia pendiam, tak banyak bicara. Ketika dia masuk, yang dia ambil Al-Quran, dicuri. Dan dia mengatakan, Ustaz, sepantasnya Al-Quran di sini, bukan di bawah. 3 santri ini yang terakhir diluluskan. Kenapa? Merubah karakter. Adik-adik di sini apa? Dari ilmu. Di sini apa diadakan? Tentang fadilah duha, fadilah baca Al-Quran. Khawatir rumah itu nak sedang duha mana? Menyohana, Anda hanya melihat Al-Quran dan tak komen apa-apa. Ilmu itu hanya untuk meluaskan wawancara, tidak diamalkan. Ke rumah lihat nanggut bahana. Hana, berarti tipe Anda bukan santri yang ketiga. Jika Anda mengamalkan ilmu, maka Anda tipe santri yang ketiga yang mengambil Al-Quran, yang mengatakan kepada ustaz walaupun gurunya, Al-Quran ini tidak sepantasnya di bawah, tapi ya di atas. Ya, selama Anda di sini, kamu pernah mondok, Tengku Doktor pernah mondok, Abi Ahmadi juga pernah mondok. Saya pribadi, seandainya Allah mengembalikan usia Anda seperti kalian, maka sungguh kami akan belajar lebih daripada masa kami. Kenapa? Timbul penyesalan. Seandainya Allah kembalikan umur kamu
lagi kamu tewi usaha kalian, maka kami akan belajar sesungguh-sungguhnya. Timbul penyesalan. Untuk kalian semua ini seusia anak kamu, seusia alun, bagi gelun sebutan sebagai ayah di segi usia. Seandainya Allah mengembalikan usia kami seperti kalian, maka sungguh kami dulu akan rajin belajar. Beda kamu kena belajar namun ya Rabbi ilmu, ya ulang bantu usia. Tapi yakin belajar di malam hari, siang hari kulit sekolah. Bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik ilmu ini kalian mengatakan tadi bahwasanya di sini mencari ilmu. Pulang ke rumah, apakah nanti anda lalai dalam sembahyang mana baca Al-Quran terus lalai dengannya? Berarti anda bukan tipe santri yang ketiga. Kalau tipe santri yang pertama, yang kedua anda belum bisa lulus sebagai orang yang mencari ilmu pengetahuan. Anak-anak kami yang kami cintai beribadah. Kembali kepada kacamata cara pandang. Kalau cara pandang anda di sini hanya duduk saja, sekedar menyenangkan di rumah, maka anda akan mendapatkan apa yang anda cari. Tapi menyodorkan program, apalagi di Aliyah, tamaknya ho anak dulu. Apakah ingin menjadi guru konsentrasi? Ya akan tujuan ini. Pasti jika masih ragu-ragu berpikir negatif, maka anda adalah orang yang bimbang. Di tengah kekuatan tersebut, kami menyarankan berpikir positif, baik sangka kepada Allah dan tidak boleh berputus asa. Nyok kalian ulun hebat-hebat. Maka bahasa Pak Guru mengatakan jangan pernah mengatakan siswa itu bodoh, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Kita semua duduk di sini, ustaz di sini orang-orang pilihan. Semua manusia itu orang pilihan. Kenapa? Allah katakan sendiri. Wat-tin, waz-zaitun, sambung. Wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu itu artinya. Siapa itu artinya? Coba siapa itu artinya? Amplop. Siapa itu artinya? Amplop. Demi buah di. Hangus ya, zong ya. Autori sini. Wahadal baladil amin. Tiga Allah sumpah. Tambahlah lakot. Lakat tu sama ni kena tokek ya. Lam pat bersama dengan fi'il madhi berwalito ditokek. Tiga kali Allah bersumpah, dua kata tokek. Manusia sebaik-baik bentuk. Allah sendiri mengatakan manusia ini sebaik-baik bentuk. Kenapa kita sesama-sama mengatakan bodoh? Tiada yang bodoh. Cuma yang ada terlambat memahami. Menyo terlambat memahami, kita rajin belajar. Anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami banggakan. Anak muda, ini kan remaja. Saya mencoba sedikit motivasi tentang santri Indonesia. Hari santri itu tanggal berapa? 22 Oktober. Pakai na urus santri karena na resolusi jihad perang melawan Belanda pada agresi kedua. Soekarno tidak bisa mengeluarkan fatwa jihad. Siapa yang mengeluarkan fatwa jihad ini? Para ulama pondok pesantren Hidayah. Dilke perang melawan Belanda agresi Belanda yang keduanya adalah jihad. Maka santri berperang. Saya berperang santri lah kemudian akhirnya menjadi tentara Republik Indonesia. Maka zaman ke masa Belanda, santri ini telah berperang melawan Belanda dengan konsep jihad.
Menyebutkannya jihad apabila kita meninggal, maka kita akan disambut oleh para bidadari. Maka di anak kami yang masih muda, umur yang dipilih Allah, termasuk kamu, digunakan sebaik-baiknya. Disebutkanlah sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Hana beranjak, hana misal tapak kaki seorang hamba Allah kiamat hingga ditanya. Bertanya, an umurihi fima afna. Tentang umur kamu kemana engkau bawa? Yang umur tanya, bu umur bertanya lalai main HP, nyona HP yang ini, di rumah na HP, long coba kali-kali duk nali abi wate HP tamen HP ni. Menyusu Rasul malam tamen HP sijung tu. Bengah di bawah lah minit, jauh di bawah lah minit, kapan minit? Lu. Sebut di bawah minit, di bawah minit, berapa minit? 60 minit. Berarti satu hari main HP 1 jam. Hari. Kalau seminggu berapa jam? 7 jam. 2 minggu berapa jam? 14 jam. Kalau 4 minggu berapa jam? 24 jam. Itu, ya kan, kali 4, 24 jam. Sehari setengah berapa jam? Waktu kerja menyusul bulan kita nyata main HP 3 jurut, berarti kita main HP 1 hari penuh lebih 4 jam, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa sholat, tanpa bergerak main HP lagi. Video mana main HP dulu? Langsung bulan kita main HP waktu berjam ataupun 28 jam, sama halnya 1 hari 1 malam lebih 4 jam. Itu namanya orang yang ghafil, yang lalai. Bayangkan jika ada main HP 2 jam. Bayangkan jika ada main HP 3 jam. Long yakin dan percaya ada dua rumah dengan main HP. Wadah kerja mak tu no, kerja ayah, mak HP tak mak. Kan boleh hawal mak. Dengan HP. Seakan-akan HP itu mak kita. Sampai ke rumah pasti mak di HP tak mak. Mak ni saya. Jauh. Bung salah. Pandai-pandailah. Jika anda 1 hari menggunakan HP 1 jam sampai 1 bulan, maka siang dan malam ada duduk tanpa tidur, tanpa makan, tanpa sukan bergerak, berarti 1 hari 1 malam lebih 4. Bayangkan jika sampai setahun. Coba kali dulu. Bayangkan sampai 4 tahun. Bayangkan sampai 5 tahun. Maka bisa saja anda bertahun-tahun tanpa makan, tanpa minum, main handphone. Yang bodohnya orang Indonesia yang diterima di HP itu bukan pendidikan, tapi TikTok. TikTok, Twitter bull. Itu berita sampah. Ingat ya, sesungguhnya mata, telinga, hati, mas'ul, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Mata tanya, punyung tanya, hati tanya, mas'ul, dipertanyakan soal oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur ingatnya, maka luar biasa anak kami ustaz-ustaz di pesantren menghabiskan umur belajar dengan anak-anak. Yang kedua, yang pertama na'an umur, yang kedua an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmu kamu sejauh mana engkau mengamalkan ilmu. Ilmu itu mengamalkan ilmu dari yang kecil-kecil. Contohnya tulis fadilah sembahyang duha. Barang siapa sembahyang duha 2 jam saja, dia tidak termasuk orang yang lalai. Yang kedua, orang-orang yang mengamalkan ilmu yang kecil-kecil, maka akan ditambahkan ilmu oleh Allah. Itu bermakna barang siapa yang punya ilmu tidak diamalkan, maka ilmunya tidak akan ditambah-tambah. Setelah kita ilmu mengamalkan, lalu mengatakan kepada orang lain untuk mengamalkan ilmu. Nah yang ketiga, gedanya oleh Allah Subhanahu wa taala, an malihi min aina kasabahu ila aina anfaqahu. Harta kamu bagaimana kau peroleh,
dari mana engkau peroleh dan ke mana engkau bawa. Ini hartanya rugi karena warana engkau minta harta. Dan yang terakhir ditanya oleh Allah pada kiamat, anjisnihi fima aflah, tentang tubuh kamu kemana kau gunakan. Maka dia mesti kepakat di abi nyo gotong royong nyo pegenyo gunakan, memberikan bantuan tenaga. Bek hana kadang-kadang nyo dah bantu untuk agama. Nyo pakat begini satu ya tengok. Kenapa? Tubuh ini akan dimintai bertanggungjawab nanti di hari kiamat. Anak-anak kami yang kami cintai dan cintai banggakan. Anda kenal siapa penemu kacamata? Al-Hazan Al-Haytham, orang Muslim. Dia menggunakan optik, di mana dia menemukan kacamata ketika dia dipenjara oleh raja. Bahkan dipenjara oleh raja, kamu membuat sebuah bendungan sehingga banjir di kota ini tidak terjadi. Mesti ke lewati drone kepala PU begak bendung kau di lagun dek banjir itu. Al-Hazan Al-Haytham tadi tidak bisa buat, akhirnya dia dipenjara. Itu hukuman diberikan. Tapi dalam penjara dia mendapatkan pengetahuan. Dalam penjara yang gelap itu, dinding penjara yang bolong, sehingga ada cahaya. Ketika masuk cahaya dia melihat, mengantarkan informasi dari cahaya ke dalam penjara tempat tinggal, informasi cahaya dari luar. Akhirnya dia mendapatkan itu. Ya. Kemudian beliau memintakan dasar pertama tentang optik yang hari ini dikembangkan oleh manusia. Yang ingin kita ambil manfaat di sini, bahwasanya Al-Haytham ini mendapat ilmu pengetahuan di tengah penderitaan. Faham? Dia di penjara, tempat yang gelap, di situ dia mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika kalian di sini, ini kan penjara. Cuman di penjara kebebasan Anda, duduk di sini, diatur, makan diatur, tidur diatur, banjir diatur, duku diatur, pajaku diatur. Maka di sini akan menambahkan hikmah kepada Anda sekalian. Tapi jika kalian benar-benar untuk belajar, anak-anak kami yang kami cintai, kami mulakan, ini kalian dalam usia-usia emas. Ini pada umur anak. Saya nak umur 18 tahun. Belum nak. Imam Bukhari 18 tahun sudah mengarang kitab. Anak mi tanya 18 tahun bawa warung kopi. Padahal usia emas. Saya usia umur 20 tahun. Tidak ada. Pernah mendengar nama Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid, pemuda yang berusia 19 tahun yang menaklukkan Romawi. Ketika itu dia diangkat oleh Rasul di panglima perang. Kemudian Rasul sakit dan wafat. Bila Rasul sakit wafat, sahabat yang lain mengatakan, gantian Usamah bin Zaid. Maka dia muda, masa memimpin orang-orang senior. Dikira Abu Bakar, Umar, dikira Abu Bakar Siddiq. Saya tidak berani menggantikan orang yang sudah ditunjuk oleh Rasul. Akhirnya Usamah bin panglima perang memerangi Romawi. Satu pun pasukan itu tidak ada yang syahid. Anakmu muda. Karena siapa penakluk Konstantinopel? Romawi dulu. Berapa usia dia? Pada usia 22 tahun. Kan berdoa ke 50 tahun. Anak muda 22 tahun. Baru tamat SMA, kuliah semester 2 barangkali. Kenapa? Menaklukkan Konstantinopel itulah harga diri. Harga diri apa? Mempertahankan ucapan Rasul. Karena ada perang Khandaq. Apa perang Khandaq? Perang menggali parit.
Di saat mengenai perang tersebut, orang Yahudi mengatakan, ya Rasul, setelah perang ini kota mana kita gaungkan? Apakah Bizantium ataupun Konstantinopel? Rasul menjawab, Konstantinopel. Akhirnya 800 tahun kemudian, 800 tahun kemudian dari Rasul mengatakan itu, seorang pemuda Muhammad Al-Fatih bisa menemukan Romawi Timur yang hari ini menjadi negara apa? Apa? Turki. Siapa rajanya? Erdogan. Erdogan. Hari ini Presiden Erdogan kebanggaan umat Islam sedunia. Dan hari ini dia yang bebaskan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Itu anak muda. Maka termasuk kerajaan Aceh ini Darussalam dulu di bawah dinasti Ottoman sebelum Perang Dunia Kedua. Maka ketika tsunami, Turki banyak membantu Aceh. Muhammad Al-Fatih umur 22 tahun menaklukkan Konstantinopel. Di mana anak muda sekarang yang berumur 22 tahun? Satu, Mus'ab bin Umair. Kenal Mus'ab? Mus'ab bin Umair anak orang kaya, pemuda tampan, sehingga ada sebuah ungkapan, tidak pernah kulihat lelaki setampan engkau, seakan-akan engkau makhluk dari surga. Setiap wanita Arab mendambakan menjadi kekasih Mus'ab bin Umair. Kemudian dia menggunakan pakaian-pakaian kemewahan. Ketika dia berjalan monggah meter dan kawangi, tapi dia ikut pengajian Rasul di Arkam. Kemudian dia meluk agama Islam. Setelah dia meluk agama Islam, berubahlah kehidupannya. Orang yang fakir, orang yang miskin, dia dihukum oleh keluarganya, dipenjarakan oleh emaknya, diusir dalam keluarganya, hingga dia diutus ke Madinah sebagai delegasi perang bawa Islam di sana. Dan dia ketika perang Uhud, dia syahid di usia yang sangat muda. Makanya anak-anak kami yang masih muda-muda ini terus belajar, ya, BUMN. Kalian memiliki masa depan yang sangat cerah, karena dari ilmu pengetahuan akan merubah kehidupan Anda sendiri. Nah, pertanyaan, bukan hanya untuk betantik dalam nonton. Biasa ceramah yang blok emang kan, yang penceramah maju blok awal. Pendengar. Pertanyaan. Sebutkan pertanyaan Allah di hari kiamat nanti kepada manusia tidak beranjak akhirnya di hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. Apa-apa? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Jawabannya umur, harta, ibadah dan ilmu. Umur, harta, ibadah, ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi Cuma nggak tahu ada isi pandangan. Jadi anak ngerihi tentang umur kemana untuk bawa umur. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua tentang harta, ya, ilmu yang kedua. Apa yang kau amalkan dengan ilmu tersebut?
harta, dari mana engkau peroleh, apakah menipu orang, apakah riba, lu kemana engkau. Yang terakhir tentang jasmi, tubuh kamu, untuk apa kau gunakan, apakah begadang malam, ya, tidak pernah menggunakan tubuh ini fisabilillah atau membantu orang yang lain. Anak kami yang kami cintai dan yang dibanggakan, satu lagi pertanyaannya. Satu lagi pertanyaannya, apakah pemuda yang menaklukkan Dufan dengan Romawi, apa namanya? Dua, tiga, empat, zong. Batal ya? Terakhir ya, terakhir. Jawabannya. Siapa ya? Usama, kenapa nggak bilang? Usama bin Zaid. Ya? Usama bin Zaid. Mus'ab bin Umayyah. Kan cuma dua kita bahas. Yang ketiga siapa? Muhammad Al-Fatih. Kan tiga cuma kita bahas tadi. Muhammad Al-Fatih menekan Konsen Nobel. Kemudian Mus'ab bin Umayyah, pemuda yang syahid di perang Uhud. Kemudian dia dikasih kamar di Madinah. Kemudian Usama bin Zaid, dia panglima perang yang melawan Roma. Terakhir, kami doakan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi yang kaya, mampu memberikan zakat dan mampu melaksanakan ziarah ke tanah suci Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu, coba sebutkan doa tersebut untuk ziarah kedua kota tersebut. Yang laki-laki, yang perempuan lah, yang perempuan. Tunjuk tangan, jangan berdiskusi. Yang tetap tunjuk tangan, yang mau jawab, tunjuk tangan, berdiri, sampaikan, coba. Jangan sampai zoom. Dua, tiga, empat, zoom. Ulang balik ya. Allahumma rzuqna rizqan ziaratan haramain. Ya Allah, berilah saya rezeki untuk menziarahi dua kota suci, Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Terakhir ya. Kan kami yang bernyanyi banyak-banyak. Kami. Bisa. Oke. Tambah sekali lagi. Jangan soal ya. Tambah sekali lagi. Kalian makan sahur yang berapa? Kalian bangun jam 4. Jam 3. Berarti sepertiga malam terakhir. Sepertiga antara itu hingga sampai fajar. Dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di saat sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Lagi as-sadiqina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Sifat orang beriman itu dia penyabar, dia benar, dia bertakwa, suka bersedekah, dan dia memohon ampun kepada Allah di saat sahur. Jadi saya katakan di saat sahur itu makbul doa, makbul doa. Disebut lagi doa tadi dikatakan pertama memohon ampun kepada Allah di saat sahur, yang kedua juga dikatakan memohon ampun kepada Allah di saat sahur. Disebut dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim,
yanzilu Rabbuna tabaraka ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa ta'ala turun setiap malam, turun ke langit dunia. Kapan kata itu? Hina yabqa thuluthul akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Yaqul, dan dia mengatakan, man da'ani fa astajibu. Barang siapa yang berdoa kepada Allah, maka akan dikabulkan. Wa man yas'aluni fa'ati. Barang siapa yang meminta kepada aku, akan kuberikan. Wa man yastaghfirli fa'ghfir lahu. Dan barang siapa yang mengampun kepada Allah, maka dia akan diampuni. Artinya, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan mengatakan kepada kita, si barang kaso yang berdoa dikabulkan, si barang kaso yang meminta aku berikan, barang siapa yang mengampun akan kuberi. Kepada kami sekalian, ahwal sahur, sebelum sahur atau setelah sahur, silakan berdoa kepada Allah. Silakan meminta kepada Allah. Apa hajat kebutuhan kalian? Apa cita-cita kalian? Paham? Paham. Khusus perempuan. Sebutkan 3 ungkapan yang Allah katakan pada hadis Imam Bukhari, Imam Muslim ketika waktu sahur. Kerjaan itu. Yang laki-laki? Laki-laki ya? Laki-laki ya? Tidak perlu bahasa Arabnya, bahasanya begini. Nanti ngomong Arab. 1, 2, 3. Angkat tangan dah maju. 4. Sama tu 4,5. Apa kata Allah? Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Barang siapa yang minta aku terima. Barang siapa yang mengampun akan kabul. Selamat uang saya 50.000 ya. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Selamat istirahat. Semoga kalian jadi anak yang soleh salihah dan diberikan keberkahan umur dan pengetahuan. Mohon maaf jika ada ucapan saya kurang berkenan dan ada pembicaraan yang menyinggung sekalian dan kurang puas, saya minta maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit pencerahan tentang motivasi kita, baik di dalam belajar maupun di dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain di Yayasan Syamsul-Duha. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama sudah banyak hal menyampaikan tadi agar ke depan kita lebih semangat, lebih memanfaatkan kesempatan ini. Apalagi beliau tadi mengatakan bahwa kita masih muda-muda, masih berkesempatan untuk meraih cita-cita menjadi orang yang berhasil. Maka kita harus betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar mengikuti petunjuk-petunjuk daripada guru kita yang ada di Yayasan Syamsul-Duha ini. Jadi artinya